What's up, dude? Welcome back to my channel. Oke, kembali lagi bersama saya Wan Dudut. Dan saya Agung Raka. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari temen. Cerita itu cerita ini dari sebuah keluarga yang mau mudik ceritanya. Mudik ya. Keluarga yang mau mudik ya, ke kampung halamannya dah. Nah, jadi diceritakan waktu itu sebuah keluarga yang mau berangkat ke kampung halaman. Karena mereka berangkatnya malam, di perjalanan mereka tuh merasa kecapean dan akhirnya menginap di sebuah hotel. Nah, ketika mereka sampai di hotel tersebut, mereka memarkirkan mobil mereka dan langsung menuju resepsionis. Awal kesan pertama yang diberikan dari hotel tersebut sudah ada kejanggalan. Jadi ketika masuk pintu hotel tersebut bentuknya seperti Lobby lah bisa dibilang. lobbynya itu kayak hotel-hotel klasik tuh, hotel-hotel zaman kuno. Oh ya. Hotel zaman kuno kayak gapura lama gitu. Mungkin konsep dari hotel itu mungkin memang klasik seperti itu. Nah, bisa jadi mungkin konsepnya tersebut seperti itu, dan mereka pun tidak berpikiran ke arah negatif dulu, ke arah yang mistis karena tempat itu berada di pelosok. Iya. Berada di pelosok dan minim penghuni, bukan minim lagi sih, nggak ada penghuni sih memang di sana. Iya, mungkin kan karena di suatu tempat yang terpencil mungkin memang penduduk di sana memang agak jarang mungkin. Iya. Makanya hotel tersebut kayak ya mungkin memang sengaja dibuat seperti hotel klasik tersebut. Dan keluarga ini pun menuju resepsionis. Ketika di resepsionis biasanya kan pegawai resepsionis itu kan welcome ya. Iya, biasanya ramah. Nah, ini beda. Jadi pegawai resepsionis tersebut hanya diam, dimana ketika bapak dari keluarga ini menanyakan kan seperti biasa kan kita nyewa hotel, Mbak, ini ada kamar kosong nggak, kita mau nginep. Nah, pegawai hotel tersebut si resepsionis ini hanya menyodorkan 2 kunci. Sebentar dulu. Di hotel itu memang yang berjaga itu satu resepsionis. Biasanya ada yang membawa tas. Hanya satu resepsionis. Terus di depan juga ada satpam. Oh ya. Ada satpam. Jadi gimana layaknya hotel lah. Jadi ada orangnya, tapi orangnya itu ya hanya diam saja. Ada mungkin kayak ada misalnya ada tamu-tamu lain tapi hanya diam saja. Mungkin dia check-innya memang agak larut mungkin. Malam sih bisa, karena malam karena di perjalanan mereka nggak berani melanjutkan kan. Iya, betul. Karena kan mungkin untuk beristirahat satu malam. Istirahat sejenak. Jadi si resepsionis ini hanya menyodorkan 2 kunci. 2 kunci. Satu kunci untuk orang tuanya dan satu kunci lagi untuk Andi dan Agus. Kita pakai nama samaran. Iya. Oh, si anaknya Andi dan Agus teman. Ya, nama anaknya ini Andi dan Agus. Jadi mereka pun bergegas memasukkan barang-barangnya ke hotel, pakai baju gitu, masukkan ke hotel. Dan ketika selesai mandi, mereka keluar untuk makan malam di restoran yang ada di hotel. Selesai makan, si Andi ini izin duluan ke kamar karena sudah kecapean banget. Sebentar. Pada saat mereka makan, apakah ada orang lain atau tidak? Ada. Seperti mana layaknya restoran. Berarti mungkin ada tamu lain selain dia mungkin ya? Ada. Cuma anehnya gini, tamu yang lain kan biasa kalau kita sama orang lain kan pasti nggak ngobrol. Iya, betul. Dan jadi mereka tuh merasa nggak aneh. Nggak ada. Mungkin karena biasa saja. Biasa aja gitu kan. Nah, tapi akhirnya si Andi ini selesai makan karena dia merasa capean, balik ke kamar untuk istirahat mungkin. Terus di restoran hanya ada orang tuanya dan Agus.
ketika si Andi ini di kamar, Andi mendengar suara anak kecil lagi nangis. Andi berpikiran bahwa di sebelah kamarnya dia ada sebuah keluarga yang punya anak kecil, yang mungkin anak kecilnya tersebut lagi nangis. Sebentar, mungkin kamar si orang tua Andi dan Agus itu tidak bersebelahan ya? Tidak. Jadi ketika dia mau masuk kamar, terus kamar orang tuanya duluan, setelah itu ada 2 kamar lagi. Oh, berarti 2 kamar lagi, baru kamarnya Andi. Baru kamarnya Andi. Oh. Nah, kamarnya Andi ini di ujung. Kamarnya Andi di ujung. Nah, di sebelah kamarnya itu ada suara anak kecil. Ya, Andi mikir bahwa di sana emang ada anak kecil. Ya. Terus ketika itu, singkat cerita, Agus pun balik ke kamar. Nah, Andi menceritakan hal itu ke Agus. Agus ya nggak bodo amat gitu loh. Bodo amat. Mungkin kan ada keluarga yang sedang menginap di sana. Mungkin. Ya bodo amat Agus. Akhirnya seketika suasana berubah. Padahal di kamar tersebut ada AC-nya, tapi suasananya gerah banget. Oh, mungkin biasanya kalau di suatu pedesaan yang memang pedalaman itu mungkin suasananya sudah agak dingin. Apalagi itu posisinya kan ya di pelosok lah, ketinggian juga ya. Dan jadi di sana juga ada AC. Dari sana pun kita berpikir bahwa itu adalah satu hal yang aneh kan. Jadi tiba-tiba suasananya gerah dan pintu kamar mereka pun ada yang menggedor. Pintu kamar mereka ada yang menggedor. Ada suara orang jalan kaki. Si Andi dan Agus ini melihat dari pintu kamar, kan biasanya pintu kamar hotel itu ada kayak tempat tempat kita melihat ada orang apa enggak. Mereka mengintip di sana dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Mereka pun membuka pintu dan melihat sepanjang lorong tersebut tidak ada satupun orang yang berjalan. Karena mereka sudah merasa kejanggalan yang begitu aneh. Akhirnya mereka memutuskan untuk menelpon orang tuanya. Karena di posisi yang mereka tuh ada di pelosok dan pastinya susah sinyal dong. Susah sinyal untuk nelpon orang tua nggak bisa. Akhirnya mereka menggunakan telepon hotel untuk menelpon resepsionis agar bisa disambungkan ke kamar orang tuanya. Ketika dia menggunakan telepon hotel, tidak ada respon sama sekali dari resepsionis ini. Itu berarti tidak dijawab? Tidak dijawab. Teleponnya. Sama sekali tidak dijawab. Terus akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dan mencari langsung ke kamar orang tuanya. Nah, ketika mereka keluar, otomatis kan mereka melewati kamar sebelah kan? 2 kamar yang tadi pembatas. Yang tadi dilewati. Iya. Otomatis mereka melewati kamar sebelah yang tadinya si Adi ini dengar ada suara anak kecil nangis. Nah, kamar tersebut pintunya terbuka, tapi nggak terbuka lebar sih, terbuka cuma sedikit aja. Oh, berarti kita dari luar bisa ngelihat di dalam. Jadi Andi ini karena penasarannya, Andi pun ngintip ke dalam. Iseng ya. Ini ngintip, ternyata tidak ada orang sama sekali. Karena etika juga kan, karena etika dan sopan santun, Andi pun nggak berani masuk ke dalam. Karena itu kan bukan kamar yang disewa dia, mungkin karena mungkin ada tamu lain, dia berpikirnya di sana ada tamu lain, bukan kita nggak ada hak masuk. Ya, jadi Andi cuma ngintip itu doang. Akhirnya mereka sampailah di kamar orang tuanya. Mereka pun menggedor pintu orang tuanya, tidak ada respon sama sekali. Tidak ada respon, saking udah keras banget gedornya, tidak ada respon. Mereka takut kedua orang tuanya ini kenapa-napa. Akhirnya wajar. Akhirnya mereka memutuskan untuk ke resepsionis untuk mencari kunci cadangan. Si Andi dan Agus ini kebetulan dia dapat kamar di atas sih, dapat kamar di atas. Dibilang sih lantai 5 kayaknya. 5. Lantai 5. Lumayan juga ya. Nanti dia dapatnya di lantai 5. Akhirnya mereka pun turun ke resepsionis kan, minta kunci cadangan. Kan biasa kan setiap hotel pasti punya kunci cadangan. Pasti. Ketika dia sampai di resepsionis, nah ini yang ke resepsionis ini cuma si Andi, si Agus ini tetap diam di depan kamar orang tuanya. Oh, bukan di kamar. Bukan, diam di depan kamar orang tuanya, antisipasi kalau orang tuanya buka pintu. Iya. Nah,
Si Agus diam di sana, si Andi ke resepsionis. Ketika si Andi di resepsionis meminta kunci cadangan buat kamar tersebut, resepsionis pun memberikan respon yang tidak mengenakan. Resepsionis menoleh dengan mata melotot dan berkata, "Kamu mau apa kesini?" Dan Andi pun menjawab, saya kesini minta kunci cadangan untuk kamar sekian. Dan si resepsionis tidak memberikan apa-apa, hanya memelototi Andi. Andi merasa takut di sana dan akhirnya kembali tanpa membawa kunci cadangan. Ketika dia kembali menjemput Agus dan mengajak Agus langsung balik ke kamarnya dia. Akhirnya dia nggak jadi nyari orang tuanya, akhirnya dia nggak jadi untuk mencari orang tuanya. Dia karena ketakutan dia langsung balik ke kamar. Ketika dia di kamar, suasana kamar sudah mulai kembali dingin, mulai adem. Cuma masalahnya di hotel kan waktu masuk itu di sebelah pintu biasanya ada kamar mandi kan. Waktu masuk dia pasti dia ngelewatin kamar mandi dulu. Nah, si Agus yang lihat ini, si Agus ngelihat ada bayangan hitam di dalam kamar mandi. Waktu mereka buka pintu kamar, jadi si Agus nggak sengaja noleh dan kan dia buka pintu kamar, si Andi jalan duluan ke kasur, terus waktu jalan ini kan ngelewatin kamar mandi. Iya biasanya. Nah, si Agus melihat bayangan hitam di kamar mandi. Ya oke. Terus Agus menceritakan hal itu kepada Andi. Udah, Andi bilang, udah kamu tidur biar cepat besok, biar kita bisa balik, biar kita bisa pergi dari hotel ini. Mereka pun akhirnya memejamkan mata, dan karena posisinya si Agus menghadap ke jendela, Agus melihat sosok perempuan mengintip dari jendela, yang posisinya itu adalah lantai 5. Oh iya. Berarti kan tidak mungkin itu orang biasa yang ngintip ya. Biasanya kalau posisinya tinggi itu kan kita kan bisa berpikir bahwa itu bukan manusia. Ya. Ada orang ngintip di jendela tersebut. Terus si Andi, Agus bilang ke itu kepada Andi. Dan akhirnya si Andi pun cepat-cepat untuk korden. Singkat cerita, keesokan paginya mereka pun bersiap untuk check out. Ketika mereka check out dan balik ke resepsionis, tetap resepsionis itu memberikan kesan yang aneh dan tidak layaknya seorang pelayan dulu. Mungkin dari sana aja kita sudah tahu bahwa itu memang tidak beres mungkin. Karena dari segi resepsionis saja sudah memberi pelayanan yang memang tidak mengenakan kan? Ya, sebenarnya udah diperingati lah dari awal. Iya, betul. Waktu mereka perjalanan ke resepsionis tuh, Andi ini pun sempat cerita kepada orang tuanya. Cerita kepada bapaknya bahwa dia mengalami hal tersebut. Nah, orang tuanya ini dia merasa aneh bahwa nggak ada sama sekali, nggak ada kemarin malam kejadian yang orang menggedor pintu, nggak ada. Oh, berarti yang digedor kemarin sama Andi itu memang tidak didengar orang tuanya atau memang tidak ada gedoran sama sekali? Itu yang jadi pertanyaan, apakah emang dia salah kamar atau orang tuanya memang sudah tidur? Nah, itu yang tidak tahu. Katanya bapaknya itu begadang juga sampai jam 2. Sedangkan Andi mengetok pintunya sebelum jam 2. Sebelum jam 2. Nah, si bapaknya ini tidak mendengar ada ketokan pintu, nggak ada sama sekali. Pokoknya kamar orang tuanya itu sunyi, seperti layaknya hotel ya. Seperti layaknya hotel. Terus singkat cerita mereka sampai di resepsionis dan mengembalikan kunci. Akhirnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan ke kampung. Seminggu kemudian mereka kembali lagi melewati jalan tersebut untuk balik pulang ke kota. Mereka balik pulang ke kota dan otomatis kan mereka melewati jalan tersebut lagi kan. Nah, karena si Andi ini merasa trauma dengan kejadian yang menimpa yang minggu lalu. Andi ini penasaran, ini hotel apa sih?
Nah, ketika pas dia ngelewatin hotel tersebutnya, ini kedua orang tuanya udah lupa karena udah seminggu. Iya, karena mungkin sudah menikmati perjalanan. Ya, mungkin ada di kampung, mungkin gimana. Ya, kan. Nah, si Agus ini juga ingat, cuma ya rada-rada lupa gitu. Nah, yang paling ingat nih si Andi. Si Andi, karena yang mungkin yang mengalami kejadian aneh banyak itu si Andi. Si Andi ya. Nah, ketika mereka lewatin hotel itu, si Andi melihat ke arah hotel. Dan ternyata hotel itu adalah kuburan. Oh, berarti itu bukan hotel. Dari selama ini yang mereka tempati itu adalah kuburan. Kuburan. Oh, kuburan ini dia iya. Dan posisinya kuburan ini. Nah, ini yang menjadi aneh. Kuburan ini bertempat di pelosok dan tidak ada penghuni sama sekali. Oh, penduduknya memang tidak ada. Penduduknya sama sekali tidak ada, dan itu emang ya aneh kan, maksudnya ada kuburan tapi nggak ada penduduk. Nggak ada penduduknya. Itu yang jadi. Apakah kuburan itu masih bisa dikatakan beroperasi atau tidak? Nah, itu juga tidak tahu. Itu yang masih menjadi misteri dalam sampai sekarang. Karena itu kuburan tapi kayak tidak terawat. Ya, area sekitar kuburan itu sama sekali nggak ada penghuni. Jadi itu kuburan siapa gitu? Berarti sepanjang perjalanan itu ada kuburan dan memang tidak ada penghuni, jadi kayak semacam hutan atau ya, memang semak-semak. Ya mungkin kayak semak-semak kayak hutan gitu. Cuma iya. Ya aneh aja kok, masa nggak ada penghuni sih? Betul. Kuburan loh. Nah, jadi itu yang masih menjadi misteri sampai sekarang, dan ya saya tidak bisa mengatakan lokasinya di mana dan namanya siapa, dan karena ini emang permintaan dari yang punya cerita. Jadi entah ini fakta atau memang karangannya dia, kita tidak tahu kan. Ya. Dari cerita tersebut kita bisa belajar untuk memang harus harus hati-hati nanti, misalnya kalau kita seandainya ingin check in di suatu hotel itu mungkin kita lihat dari, mungkin sekarang kan sudah canggih, bisa lihat dari HP. Kalau memang tidak ada di HP ya kan mungkin jadi pertanyaan. Ya syukurnya keluarga tersebut nggak ada kenapa-napa. Iya betul, cuman kan cuma dapat gangguan seperti itu, masa ya iya sih mereka tidur di kuburan. Iya kan, itu kan posisinya hotel. Memang dari kesan awal kita keluarga tersebut masuk itu sudah kayak hotel klasik, mungkin kayak hotel klasik, kayak hotel tua gitu. Iya. Kayak hotel kerajaan, pokoknya ya mereka tuh mikir kan ya mungkin konsep hotel seperti itu kan. Jadi sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini dan untuk memberikan semangat buat kita buat video-video selanjutnya. Jadi tetap tonton video ini. Saya Wan Dudut. Saya Gung Raka. Sampai jumpa di video.